Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di perkuliahan metode elemen hingga pertemuan kelima dengan topik kita kali ini adalah metode numerik terpakai dengan menggunakan aplikasi software spreadsheet ya. Dalam hal ini kita menggunakan Microsoft Excel. Perkuliahan ini merupakan kelanjutan dari perkuliahan pertemuan keempat, yaitu tentang metode numerik terpakai yang digunakan di perkuliahan metode elemen hingga ini. Nah, dalam perkuliahan ini saya akan melanjutkan studi kasus proses penyelesaian ya, dari karakteristik suatu proses ya, suatu proses industri dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Mari kita ikuti perkuliahan kita kali ini. Baik, di layar monitor kita sudah ada terlihat sebuah proses penghasil daya listrik menggunakan modul solar cell ya. Nah, prosesnya sederhana seperti ini, seperti gambar ini, dari sinar matahari kemudian ditangkap oleh modul ya, modul solar cell. Nah, kemudian dari modul solar cell diatur melalui alat control charge controllernya, kemudian baru disalurkan ke baterai ya, baru kemudian dari baterai diubah dari arus DC menjadi arus AC, dan kemudian baru digunakan dalam beban atau listrik AC ya. Nah, baik. Dari hasil percobaan diperoleh seperti ini ya. Nah, ada angka-angka hasil percobaan dari modul-modul dari alat-alat ini. Nah, kemudian kita nggak mau tahu apa itu ya angka. Yang penting ini adalah hasil percobaan. Gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing alat tersebut. Nah, maka jadi dengan masukan 100 ya, kemudian dicas menjadi 95 ya hasil pengukuran, kemudian di baterai hasil pengukuran menjadi 85, kemudian di inverter 80, dan akhirnya menghasilkan daya 75 watt ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan simulasi tersebut ya, melakukan eliminasi perhitungan eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan karakteristik masing-masing peralatan tersebut. Nah, baik, maka kita rubah dulu menjadi matriks. Kita ambil datanya di sini, kemudian kita copy semuanya. Nah, di data aslinya nggak kita ganggu ya. Ini matriks 4x4. Oke. Nah, kemudian baru kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan ya. Nah, yang pertama kita akan merubah matriks ini menjadi matriks identitas ya, identitas. Caranya sebagai berikut. Jadi pada sel atau baris 1 kolom 1 kita bagi 100, bagi berapa supaya 1, maka 100 dibagi 100 ya. Maka kalau kita perhitungkan dengan sel, kita cukup bagikan sel tersebut dengan dirinya sendiri, dengan sel itu sendiri. Tapi sel yang sebagai pembagi kita kunci dengan menggunakan F4 ya. Kita bagi dan kita kunci. Ya, kemudian kita enter. Selanjutnya kita copy ke kanan. Nah,
langkah selanjutnya kita mengeliminasi baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 1, baris 3 kolom 1 dan baris 4 kolom 1 menjadi 0. Jadi 0 dengan menggunakan baris 1 sebagai pivotnya. Nah, baik. Sama dengan 120 dikurang berapa supaya 0. Berarti 120 harus dikurang 120. Nah, maka berarti pivotnya yang satu tadi harus dikali 120. Sehingga ya, pivotnya ya dikali dirinya sendiri 120 itu. Dan 120 ini dikunci. Tekan F4, tutup kurung, enter. Ya, udah 0. Demikian juga halnya untuk yang ini, yang baris 3 kolom 1. 90 kurang, buka kurung, kali pivotnya, dikali dirinya sendiri, dikunci. Kunci. Kemudian baris 4 juga, ya, 200 kurang kali pivot dikali dirinya sendiri, kunci. Iya. Setelah ini maka kita copy aja ke kanan. Nah, itu dia. Sehingga kolom 1 sudah kita selesaikan ya. Kita lanjut ke kolom 2. Nah, kolom 2 berarti kita harus menjadikan minus 12 ini menjadi 1. Ya, caranya adalah dengan membagi minus 12 itu dengan dirinya sendiri. Jadi minus 12 bagi minus 12. Sama dengan ya minus 12 atau selnya aja dibagi diri sendiri kunci. Tekan F4. Kemudian di copy ke kiri. Kemudian di copy ke kanan. Selanjutnya baru kita eliminasi baris 1 kolom 2 ya. 0,95 dikurang, nah pivotnya pindah ke baris 2. Pivot dikali dirinya sendiri dikunci. Nah, kemudian baris 3 kolom 2 juga harus kita eliminasi. Minus 5,5 dikurang pivot kali dirinya sendiri kunci kurung. Demikian juga untuk baris 4 kolom 2 ya, kita eliminasi minus 2 dikurang pivot kali diri sendiri kunci. Nah, kemudian kita copy ke kiri ya, dan ke kanan. Demikian juga ini kita copy aja ya. Jadi kolom 2 sudah kita selesaikan. Sekarang kita beralih ke kolom 3. Saat kita siapkan 1, 2, 3 ya. Nah, kolom 3 baris 3 kolom 3 1,25 itu harus kita jadikan 1. Jadi 1,25 dibagi 1,25 sama dengan 1,25 dibagi dirinya sendiri, kunci. Kemudian baru kita copy kiri, kita copy ke kanan. Nah, kenapa harus demikian? Karena kalau kita harus memastikan perhitungan kita betul apa enggak. Kalau kita copy ke kiri ternyata ada angkanya, berarti salah. Nah, gitu. Atau ke kanan, nah kanan belum tentu ya. Tapi kalau kiri, kalau ini tidak 0 berarti salah. Baik, sekarang kita eliminasi baris 2 kolom 3 ya. Minus 0,5 dikurang, nah pivotnya sudah pindah ke baris 3. Pivot dikali dirinya sendiri dikunci. Ya, kemudian baris 1 kolom 3 kita eliminasi. 0,375 dikurang pivot dikali dirinya sendiri kali ini. Kunci. Ya. Kemudian terakhir baris 4 kolom 3 5 dikurang pivot dikali diri sendiri kunci. Ya, setelah itu baru kita copy ke kiri, copy ke kanan. Bukan copy. Ini dia, copy. Kemudian ini kita copy ke kiri, baru kita copy ke kanan. Dah. Jadi kita lihat di sini 3 kolom ini sudah berhasil ya kita ubah. Nah, sekarang yang terakhir
yaitu di baris 4 kolom 4. Kita siapkan dia 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Jadi minus 152 harus jadi 1. Bagi dirinya sendiri. Kunci. Setelah itu kita copy ke kiri. Oke, sip, betul. Nah ini dia. 0,368845 ini adalah karakteristik dari inverter. Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya kita eliminasi baris 3 kolom 4 kurang pivot dikali dirinya sendiri kunci. F4. Ini lagi baris 2 kolom 4 kurang pivot dikali dirinya sendiri kunci. Dan juga ini minus 6,6 dikurang pivot dikali dirinya sendiri. F4. Iya. Baru kita kunci ke kiri. Kita kunci ke kanan. Iya, itu dia dapat. Ya. Nah, kita nggak peduli angkanya mau plus atau minus, yang penting kita dapat karakteristiknya. Nah, nanti masalah menjelaskan hasil tersebut itu adalah merupakan kegiatan tersendiri. Nah, di sini kita hanya menggunakan bagaimana menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Sehingga kita peroleh nih, ya. Kalau kita tulis lagi berapa nih? 1, 2, 3. Kita tulis di sini aja. Yang 4 kita transpose ya, kita ambil yang ini aja dan tekan shift control enter, kita lebarkan bisa. Nah, berarti kita bisa copy nilai yang ini, nah berarti kita punya nilai ya, karakteristik modul 1,63, charge control 3, baterai minus 4,74, dan inverter 0,37. Baik, itu untuk contoh kasus pertama. Baik, untuk kasus yang kedua, seperti di layar monitor kita, di sini ada proses produksi gas nitrogen. Ya. Di sini terdapat bagan ya, bagan dari proses pembuatan atau pemurnian gas nitrogen sehingga diperoleh gas nitrogen yang disimpan di dalam nitrogen buffer. Nah, berdasarkan ini, ya berdasarkan siklus ini dilakukan percobaan sehingga diperoleh data seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis dengan menghitung dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan karakteristik dari masing-masing peralatan produksi gas nitrogen tersebut. Nah, sekarang kita pindahkan aja ya datanya. Nah, di sini terdapat 5 data ya, 5 data percobaan ya, 5 data percobaan sehingga kita akan melakukan eliminasi Gauss-Jordan dengan matriks 5x5. Baik, kita copy saja datanya supaya data aslinya tidak terganggu ya. Nah, baik. Oke. Nah, seperti yang telah dilakukan pada kasus pertama, maka pada kali ini kita akan eliminasi dulu ya. Jadi kita jadikan ini statusnya di 1. Ya, kita bagi dengan diri sendiri, kita kunci dan kita copy ke kanan. Oke, langkah pertama. Selanjutnya ini kita eliminasi 200 kurang pivotnya kali dirinya sendiri dikunci atau kurung enter. Bagian juga selanjutnya yang ini pivot dikali dirinya sendiri dikunci kurung, kemudian yang ke baris keempat ya, baris keempat pivot kali
dirinya sendiri, kunci, kurung, lalu terakhir 450-nya ke baris kelima, kali kurang, kali pivot, kali diri sendiri, kunci. Selanjutnya baru kita copy ke kanan. Nah ini enaknya kalau kita menggunakan Excel ya, jadi langsung. Tapi kalau kalian menggunakan kalkulator, wah lama sekali dan ribet ya. Baik, yang kedua kita eliminasi di baris 2 kolom 2. Minus 4 ini harus jadi 1, maka dibagi dirinya sendiri, kunci. Selanjutnya baru kita copy ke kiri, kita copy ke kanan untuk memastikan bahwa hitung kita sudah benar ya. Selanjutnya ini kita eliminasi baris 1 kolom 2 kali pivot. Nah pivotnya sudah pindah ke baris 2 dikali dirinya sendiri, kunci. Ya, kemudian baris 3 kolom 1 kurang pivot kali dirinya sendiri, kunci. Kemudian baris 4 ini kali kunci. Baru terakhir untuk kolom 3 kolom 2 ya. Baris 5 kurang pivot dikali dirinya sendiri, kunci. Baru kemudian di copy ke kiri, copy ke kanan, baru kemudian ini juga copy ke kiri, di copy ke kanan. Oke, kita lanjut ke baris 3 kolom 3. Jadi nggak usah basa-basi lagi ya, kita langsung aja. Semoga kalian makin memahami apa yang saya lakukan ya. Nah, yang terpenting sih adalah berlatih ya, terus berlatih. Jangan cepat bosan sebelum menguasainya. Tapi udah paham betul lah baru. Bukan baru bosan, bukan, tapi baru lebih maju lagi, meningkat lagi. Oke, 20 dikurang pivot dikali dirinya sendiri, kunci. Ya, kemudian 0,2 dikurang minus 0,2 dikurang pivot dikali dirinya sendiri, kunci. Iya. Kemudian baris 4 minus 18 dikurang pivot dikali dirinya sendiri, kunci. Baru terakhir minus 2 dikurang pivot dikali dirinya sendiri, kunci. Nah baru kita copy ke kiri, kita copy ke kanan. Ini juga yang baris 45 nya. Nah jadi dengan Excel ini sangat mudah sekali perhitungan ya, sampai matriks 10 kali 10 pun nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada matrik yang lebih besar lagi, ya boleh agak masalah. Ya, agak masalah karena layarnya kadang-kadang nggak cukup. Sehingga kita bisa, kesilapan itu besar sekali kemungkinan terjadi. Baik, kita masuk ke kolom keempat. Itu 2, 3, 4. 4. Ini dibagi dirinya sendiri, kunci. Oke. Baru boleh kita langsung ini kita selesaikan baris 3-nya langsung supaya nanti sekaligus jalan, boleh juga. 4. Kemudian baris 2-nya pivot dikali dirinya sendiri, kunci. Baris 1 juga demikian. Kita nggak mau tahu angkanya berapa, yang penting selnya yang kita proses ya. Ya. Baru baris 5 pivot kali dirinya sendiri, kunci. F4. Nah baru kita copy ke kiri, copy kan. Iya, baru ke kanan serentak. Nah, makanya eliminasi Gauss Jordan ini bisa melakukan perhitungan secara serentak ya. Jadi langsung dapat
variabel yang tidak diketahui. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kita jadikan 1. Kunci. Oke, baru kita eliminasi yang atasnya. Oh, banyak sama dengan kurang pivotnya di baris 5 dikali dirinya sendiri kunci, kemudian di baris 3 ini kurang pivot kali dirinya sendiri kunci, baris 2 dan juga kurang 1 kali dirinya sendiri kunci. Nah, kemudian baru yang terakhir ya, kurang pivot dikali dirinya sendiri kunci. Nah, baru kemudian kita copy ke kiri. Nah, apakah sudah di matriks identitas? Ya sudah. Kemudian kita copy ke kanan. Ya, itulah dia kita peroleh. Ya kan? Oh, sorry. Salah. Ini aja. Oke, ini kita ganti 3 angka belakang koma. Nah, baru kemudian ini boleh kita susun lagi di sini. Ya, transpose. Ini kita ambil judulnya aja. Tekan shift control enter. Nah, itu dia. Baru ini boleh kita kopikan kemari. Nah, sehingga kita beroleh karakteristik dari masing-masing alat penghasil atau produksi gas nitrogen. Demikianlah tadi materi kuliah kita hari ini dengan topik kita metode numerik terpakai dengan bantuan aplikasi software spreadsheet. Dalam hal ini kita menggunakan software Microsoft Excel. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh kasus tadi para mahasiswa sekalian bisa lebih memahami lagi proses perhitungan atau analisis dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Seperti saya katakan tadi, terus dilatih dengan menggunakan kasus-kasus lain yang ada untuk bisa memahaminya, baik kasus itu memang nyata atau fiktif, nggak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana melatih penggunaan metode eliminasi Gauss-Jordan-nya dengan bantuan Microsoft Excel. Baik, semoga video ini memberi manfaat untuk mahasiswa sekalian dan bisa membantu dalam menyelesaikan perhitungan-perhitungan di dalam studi-studi perkuliahan di teknik mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.